kami ingin menyampaikan bahwa sangatlah disayangkan dalam pembuktian yang dilakukan oleh Puslapor ini hanya berdasarkan isu kemudian titipan penyidik. Ahli harusnya mengetahui dampak yang ahli berikan terhadap hasil ini kepada keluarga saya. Oke, itu tadi potongan sidang ketika terdakwa FS menyampaikan kekhawatirannya bahwa Puslapor hanya akan menerima begitu ya hasil ini dari titipan atau isu titipan penyidik, bahasanya seperti itu saya quote. Yang dibaca saat menyampaikan bagaimana ekspresinya Mbak Popi? Ya, di sini pada saat bicara itu matanya tertuju, jadi bola mata tertuju kepada seseorang. Ahli, pada ya, ahli. Ada seseorang di situ di depannya. Kemudian matanya berkilat. Jadi kalau orang lagi pupil matanya itu membesar, kemudian berkilat. Kalau biasanya kan orang kalau misalnya marah itu kan akan membentuk alis tertentu ya kayak Angry Bird. Ini tidak. Jadi artinya berusaha untuk terlihat tenang, tapi kelihatan matanya terlihat dan tajam. Justru eye contact. Ya, dan nggak berkedip. Di sini. Ya, itu ngelihat dan nggak berkedip. Kemudian pada Kenapa saat saya malah melihatnya agak tersenyum ya, Mbak Popi? Nggak tersenyum. Itu pada saat dia menggigit bibir, menggigit giginya. Pada saat dampak terhadap keluarga saya. Itu kemarahan, penekanan, kemarahan yang teramat sangat dalam. Saya nggak mungkin bilang bahwa ini adalah ekspresi tersenyum, gitu kan? Jadi nggak ada asumsi-asumsi lain, tapi dari kalimat tidak berhenti berkedip, fokus, itu adalah kemarahan yang dalam sekali terhadap orang yang diajak bicara itu. Dalamnya itu lebih dari apapun ya. Marah sekali, marah sekali. Tapi berani melakukan kontak mata itu ya? Iya, ngelihat langsung. Karena bersungguh-sungguh dalam menyampaikan? Bersungguh-sungguh atau tadi asumsinya orang tersebut ini punya ya bisa berbagai macam. Ya, merugikan dia lah, begitu ya simpelnya. Oke, apakah kekhawatiran itu bisa terjadi? Uni dulu deh. Kekhawatiran Ferdy Sambo ya? Iya, kekhawatiran Ferdy Sambo itu akan merusak keluarganya. Ada isu titipan penyidik yang diambil oleh Puslapor dalam menghasilkan indikasi tadi. Sekarang begini, Puslapor itu kan bekerja langsung memeriksa para saksi, ya kan? Atau memeriksa semua yang akan dia periksa tentang kebohongan atau tidak yang dilakukan oleh para orang-orang yang memberikan keterangan tersebut. Nah, kalau dia katakan berdasarkan isu atau berdasarkan kepada titipan penyidik, titipan itu yang mana maksudnya, gitu kan? Kalau fakta-fakta yang disampaikan penyidik, tentu itu kan berdasarkan keterangan saksi. Ya, atau berdasarkan keterangan-keterangan orang yang diperiksa. Selama proses poligraf itu admissible, maka itu sebenarnya tidak ada kekhawatiran Sambo bahwa itu berdasarkan isu atau harusnya tidak ada kekhawatiran dia itu berdasarkan isu atau berdasarkan titipan. Karena kan orangnya langsung diperiksa. Kalau titipan itu orangnya nggak diperiksa, berkasnya aja yang diperiksa gitu kan. Ini kan mereka diperiksa dengan alat itu gitu. Semuanya datang kan. Semua si orang yang diperiksa itu datang dan diperiksa dengan alat itu gitu kan. Berarti kan yang dikatakan titipan itu seperti apakah harus di skenarioin dulu orang-orang itu kan tidak juga. Kan mereka memeriksa seperti itu dan selama prosesnya itu admissible dan sesuai dengan proses yang seharusnya dan SOP yang semestinya, itu mestinya tidak ada keraguan Sambo untuk itu, FS untuk itu. Dalam prakteknya Bu Elsa, bisa menitip hasil poligraf gitu dari penyidik? Enggak bisa. Saya kan sampaikan Pak FS ini seorang reserse yang unggul ya, sampai bintang 2 dalam usia yang sangat muda. Nah, mengapa sampai penyidik melakukan suatu pemeriksaan poligraf ini? Karena kita udah ketahui kan, CCTV itu kan sempat hilang. Ya, ada perubahan-perubahan untuk menghilangkan, dilakukan tindakan-tindakan melakukan pembuktian itu hilang semua, sehingga menyulitkan penyidik. Dan kalau kita ikuti berita-beritanya bagaimana penyidik sangat kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri FS dan kelompoknya. Semua menyangkal dan semua membuat rekayasa yang macam-macam. Tapi kan akhir-akhirnya ketemu juga suatu bukti-bukti yang membuat FS marah, ternyata masih tersimpan itu CCTV-nya, akhirnya terbuka. Tapi kan sebelumnya dengan susah payah penyidiknya melakukan itu untuk membuktikan bahwa ini bohong atau enggak, karena kan enggak ada pembuktian yang lain. Dan semuanya
kunci Tutup mulut ya? tutup mulutnya Ya. semuanya Ya. sehingga dilakukanlah poligraf dan disitulah akhirnya tahu oh ini bohong. Akhirnya terus usaha-usaha Ya, karena ada penyidik. konfrontasi juga ya Bu Elsa. Harus Iya. diketahui siapa yang berbohong begitu. Iya justru itu dan akhirnya memang terbuktikan bohong. Dan kita bisa lihat aja waktu itu bilangnya pemerkosaannya di Duren Duren Tiga. 3. Tembak menembak. Udah begitu gagal lagi Magelang. Nah sekarang udah nggak ada lagi mau kalau nggak ke Magelang kemana lagi mau ke Semarang kan nggak mungkin. Jadi bertahanlah di situ. Tapi itu hal yang wajar. Orang namanya ketakutan dalam hukuman pembunuhan berencana ini kan hukumannya Berat. paling tinggi kan sampai hukuman mati. Ya. Ya minimal 15 sampai 20 tahun kan bisa remisi begitulah bisa. Oke. Lumayan apalagi masih muda jadi itu. Jadi mereka akan berusaha sebagaimanapun dia boleh bohong kok terdakwa. Jadi nggak ada masalah. Jadi dia bertahan itu kita nggak usah risau. Tergantung dari majelis hakimnya dengan keyakinan majelis bahwa mereka bersalah, mereka melakukan perencanaan pembunuhan. Motivasi ya kalau mereka bohong terus kita nggak perlu kan motivasi juga tidak meringankan berarti misalnya diperkosa terus kita boleh bunuh orang kan nggak demikian gitu loh. Tetap aja namanya apalagi berencana kecuali gini loh diperkosa langsung saya punya pisau langsung stuck itu lain. Ini enggak masih berselang lebih dari 24 jam. Jadi ada indikasi perencanaan di situ. Jelas sudah ada perencanaan. Dakwaannya kan 340. Ya. Gitu. Bu Elsa, kita dengarkan dulu ini ada mungkin ekspresi dari atau pernyataan dari Eliezer yang kemudian menjelaskan bahwa kondisi pada saat kejadian di persidangan begitu ya, ada respon yang kemudian dilakukan atau diberikan oleh Eliezer terhadap apa yang dinyatakan oleh seorang PC. Kita dengarkan terlebih dahulu. Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ yang mulia. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling serta jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan begini. Oke, sedikit kita lihat pernyataan Eliezer yang menjelaskan apa yang terjadi di rumah Saguling lantai 3, ada perencanaan pembunuhan yang terjadi di situ dan berani menepis ya apa yang dikatakan oleh Putri. Dari ekspresi bagaimana dilihat? Gak bergerak. Oke. Gak bergerak. Wajah dari Eliezer ya? Bukan. Ya, dari Putri justru? Ibu Putri itu tidak bergerak sama sekali dan bertahan dengan posisi duduknya. Tidak bergerak sama sekali. Dan tenang. Jadi tidak ada gerakan apapun pada saat itu. Itu untuk posisi tidak bergerak itu adalah sebuah informasi. Apa informasi yang bisa dilihat? Bertahan. Karena kalau bergerak dikit. Bukan geleng-geleng atau mungkin. Enggak. Ini bertahan. Memicingkan mata tapi diam tidak bergeming gitu ya? Iya. Itulah mempertahankan. Apa yang diyakini? Mungkin takut kita baca di sini mungkin ya. Oke. Kalau Eliezer sendiri dengan ton suara yang seperti itu? Iya tadi tonnya itu agak kekhawatiran ya. Karena mengulang kalimat. Ya saya nggak ngeliat ekspresi dengan lebih jelas. Tapi pada saat mengeluarkan statement itu mengulang kalimat. Ada beberapa kali dan artinya agak apa ya menyayangkan aduh seandainya aja jadi artinya kayak yang useless nggak ya sia-sia nggak ya gitu loh kayak menyayangkan aja karena ada pengulangan di situ seandainya gitu loh ada penekanan tapi tadi kayak merasa tidak berdaya ya artinya aduh nggak bisa ngungkapin karena nggak ada lengkap gitu loh saksi-saksi yang lain. Di layar mungkin Mbak Bobi bisa lihat ya ini Eliezer ya ekspresi pergerakan ya, wajah. Kalau di sini ia terlihat maju dan melihat gitu. Maju ke arah ke ibu gitu kan. Ke arah yang bersangkutan gitu kan. Dan itu maju badannya artinya cenderung untuk meyakinkan gitu loh. Cenderung untuk meyakinkan tapi tadi ada semacam kayak pengulangan jadi ada kekhawatiran kalau orang mengucapkan sebuah kalimat sampai berkali-kali
itu berarti kan dia punya penekanan di situ. Kedua, ya karena pendapatnya berbeda, jadi khawatir dia. Nah itu tadi karena percuma, useless gitu loh, karena nggak ada fakta CCTV yang bisa disampaikan. Yang bisa membackup apa yang diyakini Eliezer. Tapi tadi tangannya berlinting, maju duduknya, baru saya nggak clear dengan saat ini nih, karena seperti itu gambarnya. Karena memang kita pada saat menganalisa ekspresi butuh banget bisa ngelihat langsung ya. Oke, sesaat lagi kita akan lanjutkan perempuan bicara. Bagaimana posisi Eliezer yang dilihat oleh Uni Febi dan juga Bu Elsa, mengingat dia sendiri nih melawan pertentangan-pertentangan yang tidak sesuai dengan para terdakwa lain. Sesaat lagi di perempuan bicara.